Selamat pagi, kita akan mulai untuk morning briefing di hari Rabu tanggal 19 November 2014. Ya, sepertinya market juga tidak terlalu banyak mengeluarkan respon yang terlalu mencengangkan ya seperti di pekan yang sebelumnya. Ya, dan dilihat dari data yang ada, ini ada beberapa untuk minggu ini bank sentral dari negara-negara dunia besar ya, ini akan mengeluarkan komentar melalui tentang kebijakan moneter yang ada ya. Kemudian di hari kemarin ini juga ada komentar dari RBA sendiri dari Bank Sentral Australia. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana untuk efek ke belakangnya ya. Kemudian untuk di zona Eropa kemarin juga menguasai perdagangan. Ya, dalam satu hari kemarin banyak sekali data yang dirilis yang high impact dari zona Eropa itu sendiri. Ya, oke, ini adalah dari Australia. Ya, rekan-rekan bisa memperhatikan setelah komentar dari Glenn Stevens kemarin ya, tetap memutuskan untuk anggota dewan dari RBA ini akan mempertahankan level suku bunganya masih di level 2,5%. Ya, kemudian jika kita melihat di sini untuk Glenn Stevens sendiri ini juga mengeluarkan statement juga. Dia juga akan mengatasi untuk booming pada sektor perumahan. Ya, ini juga akan dilakukan untuk perencanaannya supaya tidak terlalu membuat efek yang signifikan ya terhadap pergerakan mata uangnya. Kemudian jika kita lihat dari pergerakan yang ada, ya sepertinya untuk Bank Sentral Australia ini juga akan menunggu tentunya adalah The Fed, Bank Sentral Amerika, sebelum dia akan mengeluarkan kebijakan lebih lanjut lagi ya. Dari segi teknikal diperhatikan di sini ada bullish channel yang dibentuk oleh pergerakan dari mata uang Australia itu sendiri ya. Jika kita lihat di sini, ya pergerakan dari sejak tren turun penguatan dolar yang dilakukan di awal November ya, ini membuat Aussie sudah mulai beranjak naik, tetapi masih mencoba untuk melampaui Fibonacci 61,8%. Ya, kemudian ada support yang sangat kuat sendiri di sini terlihat untuk pergerakan dari Aussie. Ini masih tertahan di areanya di Fibo 38,2 yaitu 0.86800. Ya, itu adalah key support untuk di hari ini ya. Jika memang tidak melakukan breakout di bawah dari 86800, untuk Aussie masih akan meneruskan pergerakannya sesuai dengan channel bullish yang dibentuk. Ya, itu untuk pergerakan dari Aussie. Kemudian untuk berlanjut data yang berikutnya itu adalah mengenai Inggris. Ya, kemarin dirilis data adalah mengenai Consumer Price Index ya. Jika kita perhatikan secara tahunan ini adalah dirilisnya 1,3%, di atas dibandingkan dari forecast para analis sebelumnya adalah 1,2%. Ya, namun untuk angka tersebut 1,3 ini adalah masih di bawah level dari yang ditetapkan oleh target dari Bank Sentral Inggris ya, BOE, dan memberikan juga untuk pertimbangan lagi dari Bank Sentral Inggris ini tetap masih akan mempertahankan suku bunganya itu di level yang rendah ya untuk sementara waktu ya. Kemudian untuk di hari ini juga ada rilis data dari Inggris, ini adalah mengenai voting yang akan dilakukan dari MPC ya. Apakah nanti untuk kebijakannya jika kita perhatikan secara forecastnya ini untuk stimulus yang diberikan pembelian obligasi ini tetap tidak akan dilakukan perubahan ya, yaitu 375 miliar pound sterling. Kemudian untuk masalah kebijakan suku bunga acuan, di sini kalau dilihat dari 9 anggota ada 2 yang menginginkan itu untuk menaikkan level suku bunga sama dan tidak berubah seperti beberapa bulan yang sebelumnya ya.
Kemudian jika kita lihat dari segi teknikal, untuk masalah di pound sterling sendiri, setelah kemarin membentuk harga terendah itu 1.5600 tepatnya ya, kurang lebih ada di psikologis 1.56, dan ini adalah menjadi kunci support untuk di hari ini. Ya, pergerakan dari pound sterling jika kita perhatikan sejak awal pekan ini masih berada di teritorialnya 1.57300 hingga ke 1.5600, kurang lebih ada di sana. Ya, area yang di blok berwarna merah ini adalah kisaran untuk perkiraan pergerakan pound sterling untuk di hari ini. Jika memang nanti ada keputusan dari MPC, secara votingnya ada yang mengenai kenaikan suku bunga acuan bertambah untuk anggota dewan yang mendukungnya, ya, dan ini akan membuat untuk di pound sterling sendiri akan coba melakukan rebound kembali. Ya, namun jika memang nanti data yang diberikan tidak terlalu menunjang, hati-hati jika mengalami breakout 1.5600, jelas pound sterling ini akan coba untuk breakout ke bawah ya dengan targetan 1.5500 itu sebagai yang pertamanya. Nah, kemudian untuk dari kemarin ini ada mengenai zona Eropa sendiri ya. Jika kita lihat data dari Jerman ini sedikit agak mendongkrak untuk euro dari level yang terendahnya ya. Economic sentiment yang dirilis dari isu ekonomik ya, ini dari Jerman sendiri ini mengalami kenaikan 11,5 dari yang sebelumnya itu adalah minus 3,6. Ya, angka tersebut juga masih tetap berada di antara forecast para analis yaitu 0,9 ya. Dan ini efeknya adalah positif untuk pergerakan zona Eropa, terutama mata uang tunggalnya euro di hari yang kemarin. Ya, namun jika kita lihat dari di sini saya ambil capture dari Reuters ya. Ini ada beberapa forecast yang diberikan untuk pergerakan dari zona Eropa itu sendiri ya dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 12 bulan mendatang, berarti sampai dengan November 2015. Ya, ada kemungkinannya secara overall baik itu dari Barclays, Goldman Sachs ataupun HSBC ini juga memforecastkan untuk performa dari mata uang tunggal euro ini tidak akan mengangkat lebih jauh ya. Dan pengertiannya jika kita lihat dalam jangka waktu 1 tahun ke belakang ya, berarti November 2015, dari 3 lembaga lembaga dunia ini memforecastkan untuk performa dari euro itu akan berada di bawah 1.2 khususnya ya. Jika kita lihat running sekarang ini adalah masih di area 1.24 1.25 kurang lebih. Oke. Itu untuk perkiraan ya. Ini bisa menjadi acuan kita, membantu kita juga untuk memberikan forecast kepada nasabah yang ada. Oke, nah untuk dari ini ada pattern yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan ya. Di sini ada ascending triangle yang terbentuk. Jika diperhatikan resisten itu ada di area 1.25800 atau 770 tepatnya. Sudah 2 kali ini coba dites untuk di euro, namun masih belum berhasil melakukan penembusan. Ya, dan masih berada di dalam ascending triangle yang terbentuk. 1.25770 ini adalah resisten kuncinya. Ya, jika melakukan breakout di atas dari 1.25770, maka performa dari euro dia akan coba untuk berlanjut ke Fibonacci yang berikutnya, yaitu dengan targetan kurang lebih 1.26820 ya. Itu adalah untuk jika terjadi penembusan dari 2 top yang dibentuk dari euro. Ya, kemudian jika kita perhatikan dari support, yang menjadi support kunci juga untuk di hari ini adalah 1.24400. Ya, asumsinya juga sama, jika memang untuk performa dari euro terangkat dengan data Jerman yang dalam pekan ini adalah mengalami kenaikan ya, alias sentimennya adalah positif. Ya, selama tidak mengalami breakout 1.24400, euro tetap akan berlanjut untuk rebound yang dilakukan ya.
Kemudian kalau dilihat untuk performa dari euro menyangkut dengan tadi adalah forecast yang diberikan dari 3 lembaga dunia ya. Jika kita menggunakan chartnya adalah monthly di sini, secara chart bulanan untuk performa dari euro, jika kita tarik dari wave yang sebelumnya ya, di sini ada penurunan dari kenaikan ya, sebelumnya sampai ke 1.60 ya. Penurunan yang terjadi itu adalah di area supportnya itu kurang lebih 1.18750. Ya, ini adalah support. Kemudian jika kita lihat ini terbentuk juga sudah 1 kali, 2 kali, dan sekarang ini adalah yang mendekat yang ketiganya ya. Kurang lebih ini tercetak angka terendah ini adalah di bulan Juni 2010. Ya, ini. Oke. Nah, ini adalah support kunci secara bulanan. Ya, kemudian jika kita menggunakan osilator di sini secara bulanan juga sama, sudah berada di bawah 30 ya, dan ini menghasilkan adalah jika rekan-rekan tahu ini adalah areanya adalah oversold ya. Berarti selama masih belum mengalami breakout terutama di bawah 1.1800 kurang lebih ya, ini performa euro akan coba untuk melakukan rebound terlebih dahulu ya. Secara forecast jika kita melihat juga dalam jangka short term 1 bulan sampai 3 bulan ke depan, seperti yang sudah kita lihat tadi, ini adalah masih bisa mengalami rebound sesaat ya. Kemudian jika kita melihat juga adalah Amerika, ya performa dari dolar Amerika sendiri di sini masih tetap berada di atas ya. Sangat susah sekali untuk melakukan penurunan. Kemudian jika kita lihat juga untuk di dini hari nanti, hari Kamis ya, dini hari jam 2 karena sekarang sudah memasuki winter, ini ada FOMC meeting minutes yang akan memberikan menunggu para trader juga akan menunggu komentar dari gubernur ya, Janet Yellen untuk langkah selanjutnya ataupun kisi-kisi selanjutnya kebijakan yang akan diambil oleh The Fed yang selanjutnya. Oke. Nah, untuk pergerakan dari indeks dolar tetap penurunan yang terjadi, ini hanya koreksinya jika kita melihat belum mencapai 38,2% ya. Dari level tertinggi 88,26 ini hanya melakukan koreksi hingga ke 87,12 ya. Itu untuk performa dari dolar itu sendiri. Saya pikir untuk di hari ini akan menunggu komentar dari Janet Yellen dan baru akan menggerakkan pergerakan dari indeks dolar yang selanjutnya. Nah, kemudian untuk di saham ya, jika kita melihat di sini setelah membentuk rekor tertinggi tetap untuk saham, terutama saya capture di sini adalah Dow Jones ya. Ini adalah membentuk level tertingginya terus dan semakin tinggi. Ya, meskipun ada beberapa indikator, contoh seperti sekarang juga ini masih menunjukkan adalah divergen yang terjadi. Ya, alias kalau kita perhatikan semakin tingginya untuk harga yang dibentuk oleh Dow Jones ini tidak terlalu membuat secara volume transaksi ini adalah tidak terlalu stabil ya. Kemudian jika kita lihat di sini untuk performa dari Dow Jones itu sendiri, ya jika kita lihat saham dari Amerika, ya kenaikan dari saham yang terjadi ini tidak terlalu diiringi dengan adanya contoh yield obligasi ataupun harga komoditi indeks juga yang sekarang mengalami penurunan, tapi saham Amerika tetap mengalami kenaikan ya. Ini di luar dari kebiasaan yang terjadi. Ya, saham Amerika mengalami kenaikan, ini juga jika kita perhatikan itu adalah searah ketika untuk The Fed melakukan program kuantitatif ya, QE yang dilakukan ya. Kemudian untuk Fed budget ini juga sama. Ini juga seirama dengan kenaikan dari saham dari Amerika. Ya, kemudian untuk di hari ini Dow Jones sendiri untuk level 17.695 ini adalah level resisten ya, kurang lebih 17.700.
Selama untuk jika kita memanfaatkan dari osilator yang ada dengan membentuk divergen, kita dapat melakukan penempatan posisi short selling ya untuk mengambil peluang untuk koreksi dari Dow Jones itu sendiri hingga ke level 17.600 pertama, kemudian hingga ke 17.500 kurang lebih. Ya, tentu dengan pembatasan risiko di atas 17.700 untuk di hari ini. Kemudian untuk saham, tidak hanya Amerika yang masih mengalami positif, namun satu lagi yang menjadi concern juga dari para traders itu adalah mengenai saham dari stock index Jepang ya. Setelah dari Kuroda sendiri, BOJ melakukan penambahan, ini membuat performa dari mata uang dari Japanese Yen itu sendiri adalah mengalami kenaikan ya, alias pelemahan dengan penambahan stimulus yang digenjot itu hingga ke 80 triliun Japanese Yen. Ya, dan ini membuat untuk Nikkei pun akan memperoleh sentimennya adalah positif ya dengan dilakukannya stimulus tersebut. Dengan melemahnya mata uang, maka itu akan memberikan positif korelasinya terhadap indeks saham tentunya. Ya, untuk di Nikkei hari ini level 17.550 itu adalah level kunci resisten yang perlu diatasi untuk Nikkei jika memang Nikkei menginginkan untuk tren adalah bullish ya. Targetan pertama untuk di Nikkei secara intermediate ya, ini adalah level psikologis 18.000 tentunya jika mengalami breakout dari level tertinggi. Namun yang perlu diperhatikan adalah level support untuk penempatan pembatasan risiko itu adalah level 17.200 untuk di hari ini ya. Selama tidak mengalami breakout di bawah dari 17.200, performa Nikkei ini akan terus beranjak naik. Ya, kemudian untuk masalah di Jepang itu sendiri, ya, resesi ekonomi ini dialami oleh Jepang ya. Kemudian jika kita perhatikan juga, kemungkinannya ini akan mendorong untuk BOJ sendiri ini akan menunda kenaikan pajak seperti yang direncanakan yaitu di kuartal pertama ya di tahun 2015 nantinya. Ya, kemudian untuk masalah pemilu parlemen ini kemungkinannya akan dipercepat. Dan ini juga akan mereview lagi untuk masalah kebijakan yang dilakukan terutama dari kebijakan AB tentunya yang kita kenal, apakah memang pantas untuk dipertahankan ataukah memang sudah memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian dari Jepang itu sendiri ya. Jika memang kenaikan pajak ini ditunda, hal itu akan memberikan sentimen yang positif juga terutama untuk di sektor saham ya. Kemudian jika kita lihat dari segi mata uang Japanese Yen, ya di sini saya capture adalah secara bulanan juga dari performa dolar yen, ya. Jika kita melihat secara bulanan dengan menarik Fibonacci, ya, yang berwarna merah itu adalah tren yang besarnya. Kemudian tren yang terdekatnya itu adalah Fibonacci yang berwarna biru ya. Rekan-rekan bisa melihat breakout yang Fibonacci jangka pendek 61,8% itu sudah dilakukan, yaitu penembusan di area 105. Dan ini mengangkat untuk di dolar yen akan beranjak dengan targetan yang pertama itu kurang lebih adalah areanya 124, itu yang secara Fibonacci ya. Namun jika kita melihat dari Fibonacci yang berwarna merah di sini secara jangka panjang ya, area mendekati area 120 hingga 124 itu adalah toleransi adalah menggunakan dengan Fibonacci 61,8%. Jadi dengan kebijakan yang selama ini sudah dilakukan secara konsisten dengan Shinzo Abe ya, ini juga memberikan kenaikan atau dorongan ataupun pelemahan yang terjadi untuk di mata uang Japanese Yen itu sendiri ya. Secara jangka panjang masih ada targetan capaian adalah 120 hingga 124 untuk di dolar yen. Kemudian untuk di hari ini secara tren ini masih berada di dalam bullish channel yang dibentuk. Ya, kemudian
di sini kita perhatikan setelah melakukan breakout dari level tertinggi ya, itu kemarin antara di area 117. Sekarang sudah mengalami breakout, namun belum ada konfirmasi untuk pembukaan candle secara hourly ataupun 4 jam di atas 117 ya. Ya, rekan-rekan bisa menempatkan untuk melakukan follow aksi buy. Ya, dengan targetan pertama jika kita menggunakan Fibonacci yang ada 117.420 hingga ke 117.750. Itu adalah targetan untuk pelemahan yang dilakukan untuk di dolar yen itu sendiri. Ya, tentunya jika kita melihat juga pembatasan risiko yang perlu kita pikirkan itu adalah level 116.420. Secara daily ini tidak boleh melakukan breakout jika memang untuk dolar yen ini adalah stabil mengalami bullish. Kemudian ini adalah untuk di Hang Seng. Ya, hari ini Hang Seng mengalami pembukaan tetap berada di dekat level supportnya, yaitu area 23.365 untuk di Hang Seng. Ya, rekan-rekan bisa melihat di sini ini adalah merupakan key support untuk di hari ini ya. Selama belum ada pembukaan secara terutama dengan grafiknya 4 jam ya, di bawah dari 23.360, tetap untuk di Hang Seng dia akan coba untuk beranjak kembali rebound ya. Dengan targetan kalau dilihat secara teknikal, di sini adalah tertingginya kurang lebih hari ini jika rebound terjadi itu 23.600. Ya, namun perhatikan jika 23.365 melakukan breakout, maka 23.180 hingga psikologis 23.000 itu adalah menjadi targetan dari pelemahan Hang Seng itu sendiri ya. Kemudian ini kita masuk di komoditi. Ya, untuk komoditi ini para traders akan menanti untuk tanggal 27 November ya. Di sana akan ada meeting dari negara-negara penghasil dari minyak dunia, OPEC yang tergabung di dalam OPEC. Ini akan melakukan pembicaraan apakah untuk masalah produksi dari minyak sendiri ini akan dipangkas ataukah akan tetap dipertahankan di level yang sekarang. Ya, kemudian jika kita melihat dari performa dari oil sendiri, pergerakannya dengan adanya pertumbuhan ekonomi secara global ini mengalami penurunan, oil juga akan mengalami penurunan tentunya ya. Untuk hari ini di level 74.10 ini adalah level support yang terdekat. Ya, jika memang kita perhatikan oil dari segi osilator untuk di hari ini belum mengalami breakout di bawah 74.10, oil akan melakukan rebound terlebih dahulu ke area 75.00. Ya, itu untuk areanya. Ya. Kemudian jika memang mengalami breakout, hati-hati level terendah yang dibentuk di dalam bulan ini areanya 73.20. Ya, jika memang breakout dilakukan, apalagi jika ada konfirmasi penutupan harian di bawah level 73.20, untuk performa dari minyak sendiri oil akan beranjak mengalami membuat level low lebih dalam lagi ya. Dengan targetan yang pertama 72.40 hingga ke psikologis 70. Nah, ini adalah untuk performa dari oil. Jika kita lihat juga dari beberapa negara, GDP beberapa negara. Jadi, dengan adanya penurunan dari oil yang terjadi, sebenarnya ada beberapa negara yang mendapat keuntungan tentunya, dan ada beberapa negara juga yang mendapat efek negatif, ya. Jika kita melihat di sini untuk masalah performa penurunan oil yang terjadi, yang kita lihat ini adalah Rusia yang pertama. Ini adalah yang paling sangat mendapat efek negatif ya dengan adanya penurunan dari oil itu sendiri. Ya, kemudian ada Middle East juga sama. Ya, kemudian rekan-rekan juga sudah mengetahui ada beberapa negara yang memang area untuk produksi dari oil sendiri itu adalah di level 75 ya. Dan ini levelnya sudah ada di saat ini. Nah, kita akan menanti untuk keputusan OPEC tanggal 27 November
Apakah akan membiarkan untuk oil akan mengalami penurunan ataukah dia akan melakukan penambahan produksi yang ada. Pemangkasan produksi ya. Nah, kemudian ini untuk di komoditi emas. Secara bulanan juga kita perhatikan dari tarik dengan Fibonacci dari wave yang terakhir, level masih tertahan penurunannya di area Fibo 61,8%. Belum ada konfirmasi untuk pembukaan secara bulanan itu di bawah dari level tersebut ya. Kemudian jika kita perhatikan dari osilator, ini juga sudah menunjukkan adanya divergence yang terjadi dan mengangkat untuk performa oil hingga hari ini mencapai ke levelnya sudah mentouch ke area 1200 ya yang terjadi. Ya, dan untuk dari emas sendiri ini tentunya untuk para trader juga akan menantikan keputusan dari referendum dari Bank Sentral Swiss ya. Apakah akan menambah cadangan emas itu sendiri sebanyak 20%, maka akan menaikkan untuk performa dari emas ya yang terjadi. Nah, kemudian jika kita melihat untuk dari ini, kita capture dari segi grafik secara 4 jam. Ya, di sini tergambar juga pola dari inverse head and shoulder yang terjadi dan sudah dilakukan breakout ketika di area 1177. Ya, jika kita menggunakan target dari penembusan itu adalah neckline dengan head yang terjadi, masih ada targetan untuk penguatan dari emas sendiri itu ke area 1225. Ya, jika memang pattern ini kita manfaatkan dan akan terjadi secara sempurna tentunya. Ya. Kemudian jika kita melihat untuk support yang terdekat hari ini, kurang lebih areanya 1190. Ya, ini adalah support yang terdekat 1192 tentunya. Tepatnya ya, ini adalah support yang terdekat. Untuk nanti pembukaan Eropa terutama, kalau untuk Asia saya pikir masih melakukan sideway, pergerakannya tidak akan terlalu banyak. Setelah nanti pembukaan Asia, jika emas bisa stabil masih tetap berada di atas 1192, emas ini akan coba menuju ke area 1207 hingga 1225. Ya. Pembatasan secara daily 1177 itu yang tidak boleh dilupakan untuk emas jika memang bullish atau rebound ini akan berlanjut lebih tinggi lagi. Ya, itu adalah data-data fundamental dan teknikal yang bisa diperhatikan. Ini adalah ekonomi kalender untuk di hari ini. Ada dari Bank Sentral Jepang, kemudian ada juga dari Inggris, nanti sore ya jam 4:30. Dan juga nanti malam jam 20.30 itu ada dari Building Permits Amerika ya. Dengan forecastnya sedikit mengalami kenaikan untuk di Amerika, pembangunan perumahan. Ya, dan tidak lupa untuk ditutup di dini hari nanti ada FOMC meeting minutes jam 2 subuh ya. Oke, demikian untuk pembahasan untuk market review untuk di hari ini. Laporan ini dibuat dengan tujuan informatif dan dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain, namun tidak menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah sepenuhnya dalam menjadi tanggung jawab nasabah. Terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.